Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fathan Mubin dengan nomor induk mahasiswa 0111129129 jurusan Teknik Informatika kampus STT Terpadu Nurul Fikri. Baik, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan yaitu terkait proses rapid spanning tree protocol yang mana bekerja dalam penentuan pot. Yang mana ini juga termasuk permintaan tugas pada pertemuan kedua yaitu spanning tree protocol. Salah satu fungsi switch adalah menghubungkan beberapa LAN melalui pot-pot yang ada pada switch. Kemudian mungkin secara tidak sengaja atau kita membuat sebuah topologi yang mana nantinya akan ada loop ataupun looping pada jaringannya. Nah, biasanya untuk mengatasi masalah tersebut, kita memakai spanning tree protocol atau disingkat dengan STP. STP ini kemudian berkembang menjadi RSTP atau di Cisco-nya itu Rapid PPST. Kemudian untuk cara kerjanya adalah membentuk spanning tree dalam jaringan. Jika ada link yang ganda, maka akan memblokir atau menonaktifkan salah satunya sehingga antar network hanya terjadi sebuah link. Jadi tidak ada looping, teman-teman. Contohnya, misalkan di sebuah bisnis yang harus beroperasi selama 24 jam online, istilahnya benar-benar tergantung pada teknologi jaringan yang harus ada atau reliability yang tinggi. Nah, dengan reliability yang tinggi ini, kita memerlukan redundant link. Topologi jaringan switch dengan redundant link ini menimbulkan masalah looping dalam mekanisme forward frame pada switch. Salah satu teknologi untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan implementasi STP pada jaringan switch Cisco, yaitu PPST. Namun pada tugas ini yaitu kita membahas terkait Rapid Spanning Tree Protocol. Nah, pada praktikum pertemuan 2 ini, saya juga sudah membuat topologi dan konfigurasi untuk STP dan RSTP-nya. Nah, saya coba menjelaskan untuk konfigurasi pada Rapid PPST ini atau RSTP. Di sini bisa teman-teman lihat ada 3 switch yang mana sudah dihubungkan dengan kabel setiap potnya yaitu kabel cross. Di sini untuk yang paling atas yaitu switch 3, kemudian yang sebelah kiri yaitu switch 1 dan yang sebelah kanan switch 2. Nah, ini sudah saya lakukan konfigurasi untuk Rapid PPST. Nah, jika kita coba cek, nah dengan menjalankan di sini Dassault SP atau Dassault Spanning Tree Protocol, nanti akan memunculkan keterangan di mana di sini untuk switch 3 dia sebagai root bridge. Nah, di mana untuk pemilihan root bridge ini yaitu ada beberapa dasarnya seperti priority, kemudian MAC address, kemudian ada juga port dan lain-lain. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan ada interface yaitu 01 yang mengarah ke switch 1 dan 02 yang mengarah ke switch 2. Role-nya sebagai designated port atau port yang bertugas untuk memforward atau meneruskan sebuah paket ke sebuah switch. Di sini ada dua, teman-teman. Jadi designated portnya itu yang mengarah ke switch 1 dan yang ke switch 2. Nah, ini yang ada di switch 3 yang paling atas, dia sebagai root bridge. Kemudian kita coba cek untuk switch 1. The show spanning tree. Nah, di switch 1 ini
dia sebagai root pod. Nah, dengan status eh, di second pod dan root pod, yang mana meneruskan paket juga ke sebuah switch lain di sini. Kemudian kita coba cek yang ada di switch 2 untuk konfigurasi STP-nya atau RSTP-nya. Nah, di sini juga ada keterangan untuk priority-nya, kemudian MAC address, berapa port yang tersambung, keterangan dari root ID dan bridge ID-nya. Nah, di sini ada yang membedakan antara role yang dari switch 1 dan switch 3, kemudian yang switch 2. Di sini di switch 2, rule-nya itu ada root forwarding dan alternate atau di sininya block. Nah, ini berarti untuk 02 dia masih aktif ya teman-teman. Masih menerima paket. Nah, sedangkan untuk yang 01 yang di sini dia itu di block dengan menggunakan tadi spanning tree. Nah, kenapa untuk interface 01 ini di block? Tadi karena mungkin priority-nya yang terbesar atau MAC address-nya atau juga portnya itu eh, bisa kita manipulasi atau bisa kita sesuaikan misalkan dengan merubah priority. Misalkan ingin yang di bloknya di switch 1, maka priority yang ada di switch 1 kita modifikasi. Untuk pemahaman saya terkait STP ini, istilahnya untuk mencegah looping, maka ada salah satu port yang dijadikan alternate atau di block. Istilahnya kalau misalkan paket dari root bridge ini sampai ke switch 1, kemudian di switch 2 ini di block. Nah, jika eh, jalur utama di sini misalkan dari switch 3 ke switch 1 ini ada yang putus atau tidak terhubung. Nah, istilahnya kalau tidak ada alternate dari switch 2 yang mengarah ke switch 1, maka itu untuk recovery jaringannya mungkin membutuhkan waktu. Nah, dengan dibuat RSTP ini, jika salah satu port utama di sini jalur utamanya mati, maka yang blok ini atau yang alternatif ini nanti dia akan menyala. Nah, biasanya untuk menyalanya itu mungkin perlu beberapa detik gitu. Tapi RSTP ini lebih cepat daripada STP biasa. Istilahnya RSTP merupakan eh, perkembangan atau teknologi terbaru dari STP. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila masih keliru. Saya istilahnya masih belajar. Kemudian eh, sepemahaman saya mungkin konsepnya seperti itu. Atau mungkin lebih detailnya nanti teman-teman bisa melihat penjelasan dari teman-teman yang lain atau dari astos ataupun dari dosen routing switchingnya. Saya Fatah Mubin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.